Saya Johnson dari kelas 9B absen 17. Hari ini saya akan mempraktekkan dua jenis perubahan sifat zat, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan pada suatu zat yang tidak menyebabkan zat jenis baru. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan pada suatu zat yang menyebabkan suatu zat jenis baru. Masing-masing perubahan saya akan mempraktekkan 9 contoh. Perubahan fisika pertama, plastik yang dilelehkan. Plastik yang dilelehkan merupakan perubahan fisika karena tetap plastik, tidak berubah menjadi zat baru. Perubahan fisika kedua, kertas yang disobek. Kertas yang disobek merupakan perubahan fisika karena kertas hanya berubah menjadi lebih kecil akibat disobek, tidak menjadi zat baru. Perubahan fisika ketiga, plastisin yang dibentuk-bentuk atau dipisah-pisah. Hal ini adalah contoh perubahan fisika karena plastisin tetap plastisin, tidak menjadi zat baru. Perubahan fisika keempat, es yang meleleh karena didiamkan di udara terbuka. Es yang meleleh merupakan perubahan fisika karena tidak menjadi zat jenis baru, melainkan air yang tadinya membeku hanya berubah wujud menjadi cair. Perubahan fisika yang kelima, magnet yang dipatahkan. Merupakan perubahan fisika karena magnet hanya patah menjadi lebih kecil, bukan menjadi zat jenis baru. Perubahan fisika keenam, plastik yang diletuskan. Merupakan perubahan fisika karena plastik hanya sobek saat diletuskan, bukan menjadi zat jenis baru. Perubahan fisika ketujuh, kawat yang dibengkokkan atau dipotong. Merupakan perubahan fisika karena kawat hanya terpotong atau berubah bentuk, bukan menjadi zat jenis baru. Perubahan fisika ke-8, grafit pensil yang dihancurkan. Merupakan perubahan fisika karena grafit pensil hancur tetapi tidak menjadi zat jenis baru. Perubahan fisika ke-9, antiseptik yang disemprotkan. Merupakan perubahan fisika karena zat-zat pada antiseptik hanya menguap, bukan menjadi zat baru. Perubahan kimia pertama, korek api yang dinyalakan. Jika korek api dinyalakan, gas di dalamnya yang merupakan bahan bakarnya akan terbakar menjadi api ini dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan kimia kedua, sumbu lilin. Jika lilin dinyalakan, sumbunya akan hangus menjadi arang.
merupakan perubahan kimia karena sumbu lilin tidak dapat kembali ke bentuk semula dan merupakan zat baru. Perubahan kimia ketiga, kayu yang dibakar menjadi abu. Kayu yang dibakar berubah menjadi abu. Merupakan perubahan kimia karena menjadi zat jenis baru. Perubahan kimia keempat, kulit jeruk yang mengering dan membusuk. Kulit jeruk jika didiamkan di tempat terbuka dan lembab kelamaan akan mengering dan membusuk menjadi seperti ini. Merupakan perubahan kimia karena kulit jeruk tidak dapat kembali lagi ke bentuk asalnya. Perubahan kimia kelima, spons yang berjamur. Spons yang awalnya seperti ini, lama-kelamaan akan menjadi seperti ini. Merupakan perubahan kimia karena spons yang berjamur tidak dapat kembali ke bentuknya semula. Perubahan kimia keenam, daun yang mengering. Daun yang awalnya hijau, jika tidak diberi air atau dipetik dari tumbuhannya, maka lama-kelamaan akan mengering. Merupakan perubahan kimia karena daun yang mengering akibat dipetik tidak dapat kembali lagi ke bentuknya semula. Perubahan fisika ketujuh, air yang dicampurkan sabun. Air yang dicampurkan dengan sabun akan menjadi zat baru, yaitu air sabun. Perubahan kimia ke-8, garam yang dilarutkan ke dalam air. Merupakan perubahan kimia karena air dan garam menyatu menjadi air garam, yaitu zat baru. Perubahan kimia ke-9, bahan makanan yang ditetesi reagen, misalnya roti yang ditetesi dengan betadin. Jika terjadi perubahan, maka perubahan kimia seperti misalnya betadin dengan roti bereaksi. Betadin bereaksi dengan karbohidrat pada roti sehingga berubah warna. Sekian tugas praktek perubahan sifat zat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.